Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menampilkan materi tentang kualitas multimedia atau multimedia quality. Nah, banyak sekali atau sebagian dari mahasiswa teknik informatika ini banyak mengambil topik untuk proyek ataupun untuk skripsi, yaitu tentang multimedia. Nah, bagaimana kemudian kita mengukur atau mengetahui atau menjamin kualitas dari aplikasi atau sistem atau teknologi multimedia yang kita kembangkan ini? Kira-kira metode apa saja yang bisa dibuat atau dilakukan atau asesmen yang dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap multimedia yang dibuat? Sebelum video ini saya lanjutkan, silahkan klik tombol subscribe yang ada di kanan bawah, kemudian hidupkan notifikasi supaya Anda dapat pemberitahuan video-video saya yang selanjutnya. Jangan lupa untuk komen. Baiklah, berikut ini adalah materi tentang multimedia quality. Hari ini kita akan bicara tentang atau ngobrol-ngobrol tentang multimedia quality ya. Nah, sebelum kita masuk kepada kualitas dari multimedia, lebih jauh dari multimedia ini, pertama kali yang ingin saya sampaikan adalah apa sih multimedia itu? Jadi kita lihat secara pengertian dulu bahwa basic dari pengertian multimedia ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah multi, kemudian yang kedua adalah media. Multi itu artinya jamak atau banyak, multi itu artinya banyak, sedangkan media itu adalah bentuk kata jamak dari medium, yang medium sendiri artinya adalah perantara atau sarana. Jadi sudah banyak, ada jamak lagi ya. Jadi cukup kompleks ya. Perantara apa sih media ini? Perantara untuk menyampaikan informasi ya. Untuk menyampaikan informasi. Kemudian secara keseluruhan pengertian dari multimedia ini adalah gabungan dari teks, gambar, animasi, ada audio atau video yang dikombinasikan untuk menghasilkan output tertentu berupa informasi yang menarik atau hal-hal lainnya, pesan misalnya dan lain sebagainya. Nah, maka dari pengertian ini kita pahami bahwa elemen atau komponen dari multimedia ini adalah ada teks, kemudian ada gambar, kemudian ada audio, ada video, ada animasi. Nah, teks sudah jelas kita paham bentuk teksnya seperti apa ya. Tulisan-tulisan, ada ukuran fontnya, kemudian ada warnanya, kemudian ada style dari font tersebut. Gambar juga kita tahu elemen gambar ini ada resolusinya, ya, ada pixelnya. Kemudian audio ini sesuatu yang bisa kita dengar ya, tapi tidak kelihatan ya, jadi bentuknya adalah audio. Kemudian yang keempat bentuknya adalah video. Nanti ada sedikit pertanyaan, mungkin apa bedanya video dengan animasi. Jadi kalau bentuk video itu adalah memang bentuk capture dari kamera ya. Kemudian kalau animasi itu pergerakan yang dihasilkan dari gambar ya. Jadi gambar bisa dibuat dari tangan misalnya ya, sketsa gambar tangan kemudian digerakkan. Nah, ini disebut dengan animasi. Nah, kelima komponen ini, kelima elemen ini yang membentuk, digabungkan menjadi satu sehingga menghasilkan sesuatu yang disebut dengan multimedia. Nah, dalam implementasi sendiri multimedia ini memiliki beberapa jenis. Yang sederhana ini saya kategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah multimedia dalam bentuk linier atau sekuensial.
di mana multimedia linear ini jenis multimedia yang berjalan secara lurus. Jadi multimedia ini biasanya berupa film atau video tutorial. Jadi bentuknya lurus saja. Kita hanya bisa memilih mau di depan, di tengah, atau di belakang. Itu pun kalau ada tracknya. Jadi kalau ada playlist tracknya itu. Nah itu baru kita bisa memilih. Kemudian yang bentuk yang kedua atau jenis yang kedua adalah multimedia interaktif. Multimedia dalam bentuk ini pengguna dapat mengontrol secara penuh mengenai apa saja dan kapan satu elemen multimedia itu akan ditampilkan atau dikirimkan. Contohnya game itu bisa mungkin kita bisa milih-milih secara interaktif. Artinya di sini ada interaksi, ada input yang diberikan oleh user kemudian menghasilkan output. Nah, setiap beberapa input mungkin akan menghasilkan output yang berbeda. Yang sering kita lihat atau yang banyak ini ditemukan di kitab prodi informatika ini adalah multimedia pembelajaran ya. Kemudian jenis yang ketiga adalah multimedia hiperaktif ya, atau sering disebut juga dengan rich media. Nah, multimedia ini jenis hiperaktif ini mempunyai struktur dengan elemen-elemen terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan link. Jadi ini jauh lebih kompleks. Bisa melalui internet ya, World Wide Web, kemudian website, telekonferensi, misalnya mobile banking, game online. Nah, yang banyak disukai sekarang ini yang game online. Nah, ini masuk dalam kategori multimedia hiperaktif. Berbagai jenis multimedia itu karena bentuknya adalah produk ya, aplikasi, maka kita bisa melihat kualitasnya. Jadi kualitas dari sebuah multimedia. Sebelum kita melihat lebih jauh tentang kualitas multimedia ini, kita coba pahami dulu apa itu sebenarnya kualitas. Secara harfiah ya, secara kata-kata mungkin agak sulit ya. Apa sih kualitas? Nah, banyak definisi-definisi yang berkembang. Tapi saya ambil dari yang paling gampang, saya ambil dari kamus ya, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kualitas itu adalah kadar baik atau buruknya sesuatu. Sesuatu ini bisa bentuknya adalah produk atau barang misalnya. Jadi misalnya kita punya tas gitu, tas itu kualitasnya baik atau bagus. Atau bentuk yang lain misalnya adalah servis atau layanannya. Layanannya berkualitas misalnya. Nah ini juga kita bisa ukur kualitasnya. Atau yang ketiga adalah sistemnya. Jadi sistemnya itu berkualitas. Gitu. Nah barang, servis atau sistem ini nanti akan ada kualitasnya seperti apa. Nah definisi yang banyak dipakai adalah kualitas itu adalah kalau dikaitkan dengan ini dari paper ya, Qualinet paper itu kualitas itu adalah hasil dari perbandingan dan proses penilaian individu yang meliputi persepsi, refleksi, ya, refleksi tentang persepsi dan deskripsi hasil. Nah, dalam bidang multimedia, ini kualitas ini biasanya digunakan sebagai tujuan rekayasa. Jadi ketika kita membuat sebuah multimedia, merancang sebuah multimedia, katakanlah aplikasi multimedia, maka tujuan dari kita membuat satu aplikasi multimedia itu salah satunya adalah aplikasi multimedia yang berkualitas. Sehingga kualitas ini menjadi kriteria utama untuk mengevaluasi baik itu sistemnya, layanannya, ataupun aplikasinya itu sendiri selama dalam fase desain, perancangan, dan ketika nanti dioperasikan.
Nah, sebagai contoh, kita akan melihat kualitas dalam multimedia itu seperti apa. Jadi, ini capturean frame dari sebuah film ya. Ini judul filmnya The Notebook. Saya lupa tahun berapa, tapi ini filmnya bagus sekali. Itu romantis ya. Dan malah cerita film. Itulah ini contoh yang pertama, yang frame yang pertama saya ambil. Kemudian ada frame yang lainnya lagi, misalnya ini yang kedua. Nah, kita bisa lihat tampilan dari kedua capturean film ini berbeda. Yang ketiga misalnya seperti ini. Jadi ketika kita melihat menonton film itu ternyata tampilannya seperti ini. Atau yang keempat misalnya. Nah, yang keempat tampilannya seperti ini. Nah, keempat-empatnya ini merupakan contoh frame dari video ya yang di capture ini, tetapi memiliki kualitas yang berbeda pada saat diterima oleh pengguna. Nah, dari keempat ini kira-kira nih kita nih kalau nonton pilih yang mana gitu? Apakah pilih yang pertama tadi atau yang terakhir? Gitu ya. Jadi ini contoh gambaran kualitas dari sebuah video yang diterima oleh pengguna. Mungkin kita bisa pilih yang pertama, itu kita anggap sebagai video yang paling berkualitas di antara keempat-empatnya. Gitu. Tapi nanti ketika ada pertimbangan yang lain, ya, faktor-faktor yang lain, itu belum tentu video yang pertama itu menjadi pilihan ideal. Gitu. Contoh kalau misalnya kita menonton di YouTube lah, gitu, menonton di YouTube, kita bisa pilih kan resolusi yang mau kita terima atau kualitas film yang mau kita terima itu apakah Full HD misalnya atau HD atau mungkin berapa gitu. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya film itu sejak awal sudah ada shotnya dalam kualitas yang baik ya Full HD misalnya. Tapi dalam delivery penyampaian kepada pengguna itu tidak mesti dalam bentuk Full HD, bisa dipilih juga dalam kualitas yang lain gitu. Nah, kenapa? Karena itu ya salah satu faktor yang menentukan itu ya kepentingannya, kebutuhannya. Misalnya, kalau saya ingin kualitas tampilan yang bagus yang bisa saya nikmati, saya akan pilih Full HD. Misalnya. Tapi ternyata saya tidak butuh. Di lain sisi, misalnya saya tidak terlalu butuh dari tampilannya. Misalnya, saya hanya butuh audionya saja, misalnya. Maka bisa kualitas videonya diturunkan menjadi 450 misalnya. Yang penting audionya bisa diterima misalnya. Gitu. Atau pertimbangan yang lain misalnya kalau pakai Full HD kayaknya kuotanya banyak, akan menghabiskan kuota banyak gitu. Maka biar kuotanya lebih sedikit, lebih irit, saya pilih nomor 4 meskipun gambarnya nggak jelas gitu. Di gambar apa gitu. Nah, itu kan nggak jelas gitu. Ini gambaran dari sebuah kualitas pada multimedia. Tidak hanya dalam bentuk video saja ya, sebagai salah satu elemen atau komponen, tapi juga bisa dalam bentuk yang lain ya, misalnya audionya, atau mungkin image-nya, gambarnya ya, kemudian teksnya dan lain sebagainya. Jadi kualitas nanti bergantung pada elemen multimedianya misalnya dan kebutuhannya seperti apa. Nah, karena kualitas itu sebuah kadar ya, kadar baik atau buruknya multimedia ini, maka biasanya ada penilaian terhadap kualitas gitu. Jadi penilaiannya seperti apa misalnya? Ya, jadi ada penilaian kualitas multimedia atau assessment-nya. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika kita akan lihat tuh banyak kebutuhan atau banyak hal-hal yang mempengaruhi. Nah, di sini kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penilaian kualitas ya, atau dalam asesmen kualitas. Yang pertama ini adalah
user factor. Jadi bisa dipengaruhi oleh secara psikologikal user, misalnya usia misalnya, atau gendernya, laki-laki atau perempuan, atau etniknya misalnya. Orang Indonesia mungkin akan berbeda ketika dia melihat kualitas satu media dengan orang lainnya yang berada di negara atau kebangsaan yang lain. Kemudian yang kedua ini mood, ya, mood. Jadi kalau lagi senang misalnya, kok kita disuruh melihat konten multimedia yang sedih misalnya, nah itu menjadi kurang apa namanya, hasil penilaian kita itu menjadi terpengaruh. Atau mungkin secara konten, ya, saya tidak suka, misalnya saya tidak suka drama gitu, drama, saya sukanya film action, kemudian disuruh menilai kualitas dari konten dari film drama misalnya, nah itu kan terus beda hasilnya, artinya itu berpengaruh gitu. Kalau orang yang suka sinetron misalnya, ya, dia menonton film, memberikan penilaian terhadap kualitas film sinetron, mungkin secara kontennya juga mungkin bagus gitu. Tapi ketika kita sukanya misalnya film action misalnya, terus suruh menilai, memberikan penilaian terhadap kualitas multimedia tentang film drama misalnya, drakor gitu, ya mungkin nggak, hasilnya bisa beda gitu. Atau yang ketiga adalah keadaan mental. Jadi keadaan mental user ini seperti apa? Itu secara psikologikal. Yang kedua adalah behavior. Jadi behaviornya seperti apa? Preferensinya bagaimana? Ekspektasi yang diinginkan seperti apa? Ketika ekspektasinya tinggi, kemudian dilihat kok beda dari ekspektasinya, ya, itu nanti penilaiannya juga akan berbeda. Kemudian yang ketiga, tujuan dari penggunaannya. Tujuan media itu diciptakan, digunakan untuk apa? Apakah hanya hiburan atau pendidikan misalnya? Game itu misalnya lebih banyak diciptakan untuk hiburan, ya. Game yang ular itu misalnya, nah itu kan untuk hiburan. Kira-kira kalau dari sisi pendidikannya ya mungkin nggak ada gitu. Atau aplikasi multimedia yang untuk pendidikan, nah ini juga nanti akan mempengaruhi penilaiannya. Kemudian yang keempat itu emosi atau motivasi. Motivasinya itu apa dalam menggunakan multimedia itu. Kemudian ada visual atau audio acuity, ada tiredness atau distraction, ya, ada distinct from the styles. Kemudian ada clothes, head, Jeffrey. Nah, banyak ini sifatnya lebih ke perilaku, ya, perilaku atau lingkungan gitu. Ini faktor yang pertama yang mempengaruhi penilaian atau asesmen terhadap kualitas multimedia. Nah, yang kedua ini dipengaruhi oleh konteks faktor, ya, akan mempengaruhi gitu. Bagaimana environmentalnya, apakah dia itu dibuat untuk indoor atau outdoor misalnya. Kemudian temperaturnya, humidity-nya, ada iluminasi, lighting, refleksinya, kemudian ada ambient noise-nya. Kemudian secara temporal itu ada time, ya, pada waktunya, kemudian juga ada cycle of use-nya, jadi daur dari penggunaan itu seperti apa. Kemudian konteks sosial, jadi ini adalah hubungan interpersonal. Nah, dari sisi ekonomisnya ini kira-kira biayanya itu mahal atau sedikit. Tadi kalau saya contohkan misalnya berapa sih bandwidth yang dihabiskan, kuota yang dihabiskan ketika kita nonton film yang ada di YouTube dengan film yang ada di Facebook misalnya. Nah, gitu. Terus lebih enak yang mana misalnya. Gitu. Nah,
bandwidth itu akan menghabiskan kuotanya berapa. Nah, itu nanti akan mempengaruhi biaya untuk aksesnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu sekarang kan banyak juga itu web series ya. Ada Netflix, ada video yang berbayar gitu lah. Berbayar, ada yang sebulan 25.000 bebas nonton film apa saja misalnya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh faktor-faktor yang hubungannya dengan biaya, cost, dan brand itu juga masuk. Biasanya video-video atau multimedia yang dikeluarkan oleh brand tertentu, misalnya brand tertentu itu Marvel misalnya, itu lebih bagus daripada yang Firefox misalnya, atau dan lain sebagainya. Jadi itu kaitannya dengan brand gitu. Nah, faktor yang ketiga ini adalah sistem faktor. Nah, sistem faktor itu banyak ya. Ada dua di sini. Kita bisa kategorikan dari sisi user side dan dari sistem side. Jadi kalau kita bicara multimedia itu tidak hanya sekedar aplikasinya saja sebenarnya ya. Multimedia aplikasi gitu, tapi juga teknologinya atau sistem multimedianya. Ketika kita bicara sistem multimedia atau teknologi multimedia itu berarti kita akan bicara yang perangkat pendukungnya. Misalnya ada tempat penyimpanannya seperti apa. Apakah multimedia itu disimpan dalam bentuk compact disc atau dalam bentuk VCD misalnya, atau dalam bentuk DVD, atau dalam bentuk Blu-ray. Nah, itu tempat penyimpanan. Atau bisa juga itu teknologi broadcastingnya atau jaringannya. Jaringannya itu bisa berkaitan sama networknya. Jadi telekonferensi misalnya seperti yang kita lakukan sekarang ini kan termasuk teknologi multimedia. Nah, jaringan dan faktor pendukung dari seluruh kegiatan video conference itu teknologi atau sistem multimedianya seperti apa. Nah, itu juga menentukan. Nah, di sini dibagi menjadi dua. At user side itu device ya, itu bisa user familiarity, kemudian kemudahan dalam penggunaan dan maintenance, kemudian device performanya seperti apa, kemudian ada physical robustment, resolusinya bagaimana, noise-nya ada enggak, kalau suara ada echo-nya atau enggak misalnya. Kemudian input atau output natural noise, multimedia kontennya. Kalau multimedia konten itu ya film, movie misalnya, atau berita misalnya, atau musik ya, video video musik gitu. Kemudian ada audio, video, bitrate-nya. Nah, yang kedua adalah dari sisi sistemnya. Jadi ada pertukaran dan penyimpanan formatnya seperti apa. Pemrosesan, algoritma pemrosesannya seperti apa. Ketika dikirim itu sinyalnya pakai apa. Kemudian bandwidth-nya bagaimana. Sampai kepada data kompresinya. Ini material multimedia ini dikompres atau tidak. Kalau tidak dikompres berapa besar datanya, sehingga kalau dikompres menghasilkan data berapa, tapi dari sisi kualitasnya nanti turunnya seberapa besar. Kemudian network dan performanya seperti apa gitu. Misal kita bisa bandingkan ya, ketika kita telekonferensi menggunakan Zoom, kemudian ada lagi teknologi yang lain menggunakan Google Meet misalnya, atau ketika kita menggunakan yang lain, misalnya ada Meet lagi yang lain, nah gitu. Ada beberapa kemarin yang dicoba sama Biskom itu software untuk video conference ya, itu ada banyak. Kemudian coba dibandingkan mana sih
performanya yang lebih baik. Nah, performanya itu tergantung sistem jaringannya, peralatan jaringannya, dan lain sebagainya. Kemudian juga termasuk berikutnya adalah transmisi parameternya, delay-nya seperti apa, buffering-nya, kemudian loss enggak gitu, dan seluruh komponen untuk transmisi itu bagaimana. Nah, jadi secara garis besar untuk melakukan asesmen terhadap kualitas multimedia ini terbagi menjadi 3 faktor ini. Yang berikutnya ini adalah bagaimana kemudian apa sih yang mau dilihat kualitasnya gitu. Kita tuh sebenarnya mau melihat kualitas apa. Kalau tadi kan di depan saya contohkan video ya, kita hanya melihat saja video, oh berarti kualitas videonya saja gitu. Nah, secara garis besar ini saya bagi menjadi domain ya, domain multimedia quality. Jadi kualitas yang domain dari kualitas yang mau diukur itu ada berapa? Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah quality of service. Jadi kualitas dari servisnya. Ini digunakan untuk mengekspresikan tingkat kinerja aplikasi dan jaringan multimedia. Jadi cakupan dari quality of service ini bisa mencakup performanya, kemudian responsifnya, ketersediaannya, kemudian adaptasinya, ketergantungannya, keamanan dan aplikasi, aspek yang lain. Contoh misalnya adaptasi itu kan gini, kalau kita ngakses video di YouTube misalnya, nah itu YouTube itu akan punya adaptasi kualitas video terhadap kekuatan sinyal kita. Jadi kalau sinyal kita itu tinggi ya, kemudian bandwidth-nya banyak, itu bisa langsung ke kualitas yang HD misalnya. Tapi ketika nanti jaringan kita agak lemot, turun gitu, nanti kualitasnya dia akan turun sendiri menjadi ke 320 misalnya, sehingga begitu kita nonton nggak sadar tiba-tiba kok gambarnya jadi jelek ya, atau jadi buram ya. Nah itu quality of service. Kemudian yang kedua adalah quality of perception. Disebut dengan quality of perception. Jadi ini adalah istilah yang tidak hanya mencakup kepuasan pengguna dengan kualitas presentasi multimedia, tetapi juga kemampuannya untuk menganalisis, mensintesis, dan mengasimilasi konten informasi dari tampilan multimedia. Jadi ini kira-kira orang kalau disuruh menonton multimedia bagaimana persepsinya, kualitas kah atau enggak gitu. Jadi ini dari persepsi dari penggunanya langsung. Kalau quality of service itu lebih banyak dipengaruhi oleh service sistemnya ya. Jadi ada application layer, network layer misalnya. Nah itu kalau di cost. Tapi kalau di QOP, quality of perception, itu lebih banyak dari sisi subjektivitas. Jadi orang ketika melihat kualitas multimedia itu seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga adalah QoE atau quality of experience. Jadi pengalamannya melibatkan aplikasi, layanan atau sistem dari multimedia. Evaluasi pengguna tentang pemenuhan harapan dan kebutuhannya sehubungan dengan utilitas dan atau kenikmatan dalam konteks orang, kepribadian dan keadaan saat itu. Jadi kalau dia menikmati, pengalamannya seperti apa sih ketika menggunakan multimedia itu gitu. Jadi yang pertama tadi itu tentang layanan, kemudian yang kedua itu persepsi, dan yang ketiga itu pengalaman menggunakan gitu. Nah ini domain dari kualitas yang ingin kita lihat. Jadi nah banyak sekarang ini terjadi ya, kalau kita lihat nanti di skripsi misalnya, skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa itu kan ada banyak itu yang menggunakan multimedia aplikasi. Nah, asesmen kualitasnya pakai apa? Nah, ini banyak itu dipakai yang nomor 2. Nah, tadi kan domainnya. Nah, sekarang itu kategori asesmennya seperti apa? Penilaiannya ada 2 kategori. Yang pertama ini disebut dengan subjective quality assessment. Ini adalah mengukur
kualitas yang dipersepsikan secara handal oleh sistem pendengaran. Jadi dipersepsikan oleh manusia itu sendiri. Jadi saya misalnya sebagai pengukur atau sebagai asesor misalnya, saya akan mendengarkan, melihat, kemudian mempersepsikan itu dari konten-konten digital atau multimedia. Nah, tes subjektif ini dilakukan oleh pengamat yang terlatih memberikan peringkat kualitas, atau bisa kita bilang, sebut aja misalnya ahli multimedia misalnya. Jadi kita menilai itu. Nah, bentuk penilaiannya hasilnya misalnya berupa absolute kategori rating namanya. Jadi hasil tadi penilaian itu dalam bentuk absolute kategori rating, atau dalam grade 5, 1 itu jelek ya, gitu, tidak memuaskan, sampai ke excellent itu yang paling bagus. Nah, sebuah konten multimedia itu bisa diukur pakai subjective quality assessment ini. Kira-kira menurut ahli ini berapa sih kualitas aplikasi multimedia ini, gitu. Kemudian yang kedua adalah objektif quality assessment. Objektif itu berarti tidak dipengaruhi oleh persepsi subjektif ya, berarti langsung ke objeknya konten multimedia itu sendiri. Jadi ini banyak dilakukan. Jadi metode objektif ini untuk menghitung kualitas secara otomatis, tapi dengan menggunakan model matematik. Nah, karena modelnya matematik, saya cenderung tidak rumit lah gitu. Saya juga nggak kesana. Mungkin nanti bisa dilihat yang pintar matematik. Nah, ini untuk mengukur kira-kira pendapat rata-rata saya lupa singkatnya, dan skor rata-rata perbedaan pendapat. Jadi pendapat rata-ratanya seperti apa, kemudian jadi orang yang menguji itu bisa banyak. Nah, kemudian nanti rata-rata pendapat dari orang-orang itu seperti apa, dan skor perbedaan pendapatnya seberapa, defisiensinya berapa. Nah, ukuran kualitas numerik yang diperoleh dari metode objektif ya, ada beberapa metrik yang bisa dipakai untuk mengukur ini. Jadi ada banyak itu metrik-metrik yang bisa dipakai untuk ukur, tapi yang umum atau biasa yang digunakan itu misalnya ada root mean square error, ya, ada RMSE, juga ada Pearson correlation. Nah, itu metrik yang dipakai untuk memberikan penilaian terhadap kualitas itu. Hasilnya ya nanti bisa gambarannya itu contohnya seperti itu. Jadi kalau pakai CC itu sekian hasilnya, kemudian kalau pakai RMSE sekian hasilnya. Nah, ini pakai model matematik. Ini saya tidak cantumkan rumus-rumus saya di sini. Oke, itu kira-kira gambaran kulit dari bagaimana kita mengukur kualitas sebuah multimedia yang secara ilmiah, sehingga nanti ketika para mahasiswa itu melakukan skripsi atau penelitian dalam bidang multimedia, itu salah satu indikator yang bisa dipakai untuk menilai pekerjaannya atau hasil dari perancangan rekayasanya itu adalah kualitas dari multimedia. Nah, mau pakai yang mana mengukur kualitasnya, apakah objektif atau pakai subjektif atau pakai QoS ya, bidangnya, domainnya QoS-nya atau QOP-nya atau yang satunya. Oke, saya kira itu awal dari pengantar saya tentang kualitas multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.